Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian. Saya salah satu mahasiswa Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu komputer aplikasi, dengan dosen pengampu Bapak Prasetyo Kurniawan, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen. Untuk tugas hari ini yang ingin saya presentasikan adalah sistem informasi berbasis komputer. Saya Ferdian, kelas CK001. Silakan Anda mengikuti. Terima kasih. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian sistem informasi berbasis komputer. Computer Based Information System, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut juga sistem informasi berbasis komputer, merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan, sistem informasi yang akurat dan efektif. Dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi, dalam Loudoun dan London 2008. Nah, inilah yang kedua, apa yang tadi saya berikan pengertian sistem informatika, yaitu banyak sekali di antara sistem-sistem yang dipergunakan dalam memberikan informasi, baik dari perangkat-perangkat seperti situs-situs, ditambah oleh technical informatika, yaitu dengan programmer atau operatornya. Ya, disitulah menjadi sistem berbasis informasi. Di sini saya akan mencoba menerangkan evolusi sistem informasi berbasis komputer dari salah satu pakar yang coba saya kutip pada kesempatan kali ini, yaitu menurut Saliman tahun 2012. Dalam beberapa hal, nilai CBIS juga dapat dipertimbangkan dari siklus CBIS. Tiap subsistem CBIS menyerupai suatu organisme hidup, yaitu seperti lahir, tumbuh, menjadi matang, berfungsi, dan akhirnya mati. Itulah proses evolusi. Proses evolusi ini disebut siklus hidup sistem atau sistem life cycle, dan terdiri dari tahap-tahap berikut. Yang pertama yaitu sebuah perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, dan penggunaan. Jadi disinilah yang saya coba kutip pernyataan dari Saliman, yaitu bahwa evolusi sistem informasi berbasis komputer ini mempunyai perumpamaan ya seperti organisme hidup, seperti ketika lahir, tumbuh, matang, ya seperti layaknya manusia ketika lahir, dia berproses, tumbuh pun berproses, menjadi matang pun akhirnya menjadi suatu hal yang bisa dibanggakan dan bisa dihasilkan, sehingga akhirnya pun mati. Itulah proses evolusi yang disebut dengan siklus hidup sistem. Baik, selanjutnya yang ketiga. Nah, di sini saya akan mencoba menggambarkan bagaimana dari perkembangan zaman ke zaman, ya, dari menggunakan salah satu pengetahuan dari yang terkecil atau dari yang terbelakang atau yang dari sesuatu dari tahun ke tahun, perubahan menjadi sebuah yang bisa digunakan untuk dimaksimalkan lebih baik lagi.
Selanjutnya tahapan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Apa saja? Di sini saya akan coba memberikan paparan yang pertama, yaitu untuk fokus kepada data, ya, atau disebut juga dengan SIE atau DPA. Ya, yang kedua, fokus informasi. Yang ketiga, fokus pada pendukung keputusan. Yang keempat, fokus pada komunikasi, otomatisasi kantor. Dan yang kelima adalah fokus konsultasi pakar. Dari pemaparan yang 5 tadi, saya akan mencoba satu persatu memberikan sebuah pengertian apa yang saya kutip atau yang setelah saya susun. Yang pertama, untuk fokus data. Ya, fokus data di sini yaitu menggunakan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi melaksanakan akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan pengolahan data yang tinggi dan bertujuan untuk mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan. Jadi data akuntansi ini dipergunakan oleh perusahaan menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga untuk mengumpulkan data apa yang dilakukan menjadi kegiatan perusahaan itu lebih mudah atau lebih simpel dengan aplikasi yang sudah diberikan ini dengan sistem informasi akuntansi. Yang kedua yaitu fokus informasi atau juga disebut dengan sistem informasi manajemen. Seiring dengan diperkenalkannya generasi baru, alat penghitung yang memungkinkan pemrosesannya lebih banyak, hal tersebut diorientasikan untuk konsep penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen, yang berarti bahwa aplikasi komputer harus diterapkan dengan tujuan utama untuk menghasilkan informasi manajemen. Sistem berbasis komputer ini bisa juga dipergunakan untuk kita fokus memberikan suatu planning atau memberikan suatu proses dalam penyusunan manajemen informasi atau manajemen yang berdasarkan informasi segala sesuatunya disusun, dirangkai sehingga rapi, sehingga sistematis, yang tercatat juga menjadi jelas dan rapi, sehingga sistem informasi manajemen bisa fokus. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu fokus pada pendukung keputusan. Sistem konfirmasi atau sistem komputer yang interaktif yang membantu pembuatan keputusan dalam menggunakan dan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Sistem ini bertujuan untuk memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan pada masalah yang semi dan tidak terstruktur. Jadi fokus di sini untuk pendukung keputusan, ya, sistem komputer yang interaktif sangat benar-benar membantu membuat keputusan segala sesuatunya yang terstruktur, baik dalam bagan atau sistematis yang diatur oleh perusahaan maupun manajemen, sehingga sistem ini benar-benar memberikan support yang baik sehingga pengenalan untuk sistem berbasis informasi komputer bisa berjalan. Yang keempat yaitu fokus pada komunikasi, otomatisasi kantor. Semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informal dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem ini memiliki fungsi untuk memudahkan jenis komunikasi, baik lisan maupun tulisan, dan menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya juga kita fokus kepada konsultasi.
Komputer juga mempunyai fungsi seperti layaknya manusia, itu memberikan konsultasi kepada pemakai mengenai olah pemecahan masalah berdasarkan beberapa evolusi yang ada di atas, menunjukkan bahwa dari setiap masing-masing sistem memiliki manfaat dan tujuan yang dibutuhkan dalam pencapaian yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Ya, jadi tadi itulah tahapan-tahapan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang bisa dipergunakan oleh komputer. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan mencoba memaparkan bagaimana upaya pencapaian CBS. Upaya pencapaian sistem informasi berbasis komputer menggunakan end user computing, yaitu pengembangan sistem berbasis komputer yang dilakukan oleh pemakai sendiri. Nah, disinilah bagan yang akan coba saya paparkan kepada Anda. Selanjutnya saya akan mencoba memberikan bagan, yaitu pemakai yang mempunyai urgensi atau ciri yang bisa digunakan melalui pengelolaan database, analisis sistem, dan spesialis jaringan. Dan selanjutnya diikuti oleh pergunakan sebagai programmer dan juga operator, dan semuanya itu menggunakan berbasis komputer. Jadi pemakai itu sendiri maupun yang dipergunakan oleh sistem, semuanya tetap digunakan oleh si user itu sendiri dalam menggunakan fasilitas komputer. End user computing berkembang karena ada 4 pengaruh utama dalamnya. A. Meningkatnya pengetahuan mengenai komputer. B. Antrian jasa informasi, banyaknya permintaan tidak sebanding dengan resource yang tersedia. C. Perangkat keras yang harganya semakin murah. D. Perangkat lunak siap pakai semakin banyak. Jadi disinilah pengguna komputer itu sangat berkembang, apalagi di zaman now seperti ini. Semua fasilitas menggunakan jasa internet, semua fasilitas menggunakan jasa komputer, baik dalam proses transaksi perbankan, transaksi perdagangan, maupun dalam berbisnis di perkantoran. Pengaruhnya memang sangat besar sekali komputer ini, ya, karena seperti apa yang saya katakan tadi, meningkatnya pengetahuan mengenai komputer, antrian jasa informasi yang begitu padat, baik dari urusan dalam negeri ataupun luar negeri, seperti perjalanan, seperti jasa penerbangan ataupun yang lainnya. Juga perangkat keras yang semakin canggih dan harganya murah, bisa dijangkau oleh masyarakat seperti kita ini. Dan yang terakhir, perangkat lunak yang sudah siap pakai, yang begitu banyak di pasaran sehingga mudah bagi kita untuk memilihnya. Selanjutnya yaitu computing. Ada kaitannya seperti yang tadi saya katakan user komputer itu, yaitu pengembangan sistem. Computing yaitu pengembangan sistem berbasis komputer yang dilakukan oleh pemakai itu sendiri. Sistem subsistem CBS melalui proses evolusi yang disebut siklus hidup sistem. Jadi pengembangan sistem berbasis komputer ini seperti layaknya proses evolusi yang seperti yang sudah saya katakan dari awal tadi, yaitu disebut dengan siklus hidup sistem. Adapun tahap-tahap dari siklus hidup sistem yaitu sebuah perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, dan penggunaan. Saya coba memberikan paparan sedikit tentang perencanaan, tentang siklus hidup, bahwa segala sesuatunya, apa yang sudah diciptakan itu pasti ada perencanaannya untuk mengembangkannya. Nah, mengembangkannya kita menggunakan analisis, yaitu dengan bagaimana cara menghidupkannya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menjaganya, bagaimana cara
membuat sesuatu yang direncanakan itu bisa berjalan atau bisa maju. Dan yang ketiga ataupun C, rancangannya, yaitu menggunakan apa yang harus bisa dirancang untuk bisa dimediakan atau disimulasikan. Yang ketiga atau yang keempat yaitu sebuah penerapan bagaimana refleksi atau implementasi untuk yang diciptakan tadi, sebuah perencanaan, rancangan, dan penerapan. Dan yang kelima atau E yaitu cara penggunaannya. Ya seperti kita dalam siklus hidup, manusia itu memang harus berguna bagi sesamanya. Begitupun yang diciptakan ini juga harus bisa berguna bagi manusia untuk mempermudah, memperlancar dalam proses kegiatan semuanya menggunakan berbasis komputer. Nah, inilah sebuah yang coba saya kutip. Yang pertama, tahap perencanaan tadi saya paparkan, segala satunya harus dibuat planning sebaik mungkin, sebagus mungkin untuk melakukan tahap berikutnya, yaitu dengan analisis. Segala sesuatunya harus dianalisis baik dan buruknya segala sesuatunya untuk menciptakan yang lebih baik dan dikemas dalam sebuah desain yang begitu baik atau begitu sempurna sehingga memudahkan bagi masyarakat atau peminat menggunakan komputer itu lebih banyak lagi. Yaitu yang keempat tentang implementasinya, yaitu cara penggunaannya, cara mempraktekannya atau cara melakukannya, semua juga sudah diberitahukan jelas ya, seperti apa yang tadi paparkan. Yang kelima yaitu tahap penggunaan. Ya, dalam menggunakan komputer juga kita juga sudah banyak mengerti ya, komputer itu banyak sekali fungsinya atau kegunaannya, seperti yang sudah saya berikan di fase-fase awal tadi dalam pemaparannya, yaitu untuk melakukan transaksi, untuk melakukan informasi, untuk melakukan segala sesuatunya yang berbasis melalui online atau melalui data, semua bisa dilakukan oleh komputer. Baiklah, untuk terakhir hasil daripada presentasi saya pada hari ini, dari sekian banyaknya saya akan mencoba memberikan kesimpulan kepada Anda, bagaimana Anda bisa mengikuti dan menyimak apa yang saya presentasikan tadi. Kesimpulan yang pertama dari sistem informasi berbasis komputer, pesan teknologi komputer memang sangat dibutuhkan untuk informasi yang sangat kompleks. Yang kedua, akuntansi berbasis komputer awalnya hanya untuk pengolahan elektronik, yang kemudian berubah menjadi data processing dan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, memudahkan sistem komunikasi dan konsultasi baik perorangan maupun perusahaan dalam menggunakan suatu sistem informasi berbasis komputer. Demikianlah presentasi saya pada hari ini tentang pengertian sistem informasi berbasis komputer yang dari zaman ke zaman begitu banyak sekali dipergunakan, begitu banyak menggunakan fasilitasi tentang komputer atau jasa layanan menggunakan basis komputer, seperti apa yang Anda lihat dan saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pengetahuan bagi Anda yang menyaksikan dan juga sebagai penikmat YouTuber untuk belajar, sama-sama belajar dalam mengenal sistemasi ataupun semua yang berbasis komputer. Saya, Ferdian, mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda, rekan-rekan atau teman-teman semua yang sudah menyaksikan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!